Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa waktu lalu saat debat Capres menyinggung soal pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista bekas. Alutsista bekas itu dikritik oleh Anies Baswedan lantaran memboroskan anggaran seperti yang dilakukan Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto. Hutang yang digunakan untuk aktivitas produktif sangat penting, namun penggunaan utang yang tidak produktif harus dihindari, kata Anies Baswedan dikutip Ayo Bandung melalui YouTube Tribun Bengkulu. Menanggapi itu, fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Maliana Sari balik mengkritik Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta terkait utang 4,4 triliun rupiah demi bangun Stadion Jakarta International Stadium. Mereka mempertanyakan penggunaan dana sebesar itu untuk membangun stadion megah tersebut. Apalagi, kata dia, hingga saat ini stadion tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menggelar event besar, bahkan hanya digunakan untuk Piala Dunia U17 pada November hingga Desember tahun 2023. Penggunaan hutang sebesar 44 triliun rupiah untuk membangun Jakarta International Stadium adalah contoh penggunaan hutang yang tidak produktif, ucapnya dilansir dari YouTube Tribun Bengkulu. Utang tersebut diperoleh oleh Anies dari program pemulihan ekonomi nasional yang dibuat oleh Kementerian Keuangan selama pandemi COVID-19 melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Total dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui SMI mencapai 12,5 triliun rupiah, dengan pembagian 4,5 triliun rupiah pada tahun 2020 dan 8 triliun rupiah pada tahun 2021. Dana tersebut digunakan oleh Anies untuk melanjutkan berbagai proyek mega, termasuk pembangunan Jakarta International Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hutang harus diarahkan pada kegiatan yang produktif demi kesejahteraan masyarakat, tandasnya. Untuk diketahui, Anies mendapatkan pinjaman dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan saat pandemi COVID-19 melanda. Total pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mencapai 12,5 triliun rupiah, dengan pencairan sebesar 4,5 triliun rupiah pada 2020 dan 8 triliun rupiah pada 2021. Sebagian besar dana tersebut digunakan Anies untuk melanjutkan berbagai proyek besar, termasuk pembangunan Jakarta International Stadium dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Selain itu, dana pinjaman juga dialokasikan untuk program penanganan banjir dan pengolahan air limbah. Namun, anggota Komisi C DPRD DKI menyoroti bahwa utang besar ini masih harus ditanggung oleh rakyat Jakarta. Sebab, proyek seperti Jakarta International Stadium tidak memberikan keuntungan yang cukup untuk menutupi utang tersebut. Lalu timbul pertanyaan, mengapa hanya Gubernur Anies Baswedan saja yang disorot terkait proyek JIS tersebut? Terkait hal ini Sekretaris Daerah Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setiono, mengungkap adanya persoalan terkait pengelolaan proyek-proyek besar diantaranya Taman Ismail Marzuki, TIM, Jakarta International Stadium, JIS Equestrian, dan Velodrome. Joko Agus Setiono menyatakan bahwa, proyek-proyek revitalisasi yang diresmikan era Gubernur Anies Baswedan, telah menghadapi kendala sejak awal. Ia menyatakan bahwa PT Jakarta Propertindo, Jakpro, yang berperan sebagai badan usaha milik daerah BUMD, yang bertanggung jawab atas pengelolaan JIS mengungkap bahwa dana untuk membangun proyek seharusnya berasal dari Jakpro, bukan dari pendapatan minyak dan gas bumi daerah PMD. Sehingga nantinya pemerintah hanya akan membayar kepada Jakpro setelah proyek selesai. Akan tetapi, faktanya proyek tersebut menggunakan dana PMD, sehingga TIM dan JIS kini menjadi aset milik Jakpro. Maka secara otomatis biaya pemeliharaan serta penyusutan yang signifikan wajib ditanggung oleh Jakpro, sehingga menimbulkan beban finansial yang berat. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyatakan bahwa biaya pembangunan JIS mencapai 4,5 triliun rupiah. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pemerintah pusat sebab pembangunan JIS terancam mangkrak karena keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta pada tahun 2020. Hal tersebut membuat pemerintah pusat membantu dengan cara memberikan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai 3,6 triliun rupiah dari total anggaran seharusnya 4,5 triliun rupiah. Sehingga, anggaran pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta yang digelontorkan untuk membangun JIS berkisar 900 miliar rupiah. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.